Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa di mana Tuhan bertindak di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, ada doa-doa yang dinaikkan sama sekali tidak berkuasa, karena Allah tidak bekerja di dalamnya. Doa itu hanya menjadi doa kebiasaan. Doa itu hanya menjadi doa rutinitas. Allah pernah berkata kepada orang Israel, silahkan kamu menaikkan doamu terus menerus, tetapi aku tidak akan mendengarkan engkau. Dan doa itu hanya menjadi doa yang dinaikkan sumbang. Tetapi ada doa-doa yang berkuasa, karena Allah bertindak, Allah bekerja di dalamnya, dan doa-doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan kuasa doa itu tidak terbatas, saudara. Segala perkara bisa terjadi, segala perkara bisa berubah melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan, melalui doa yang berkuasa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, doa yang bagaimanakah yang berkuasa? Supaya kita terapkan dalam doa-doa pribadi kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, dan kita akan mengalami kuasa dan kedahsyatan Allah melalui doa-doa kita. Kita akan terus belajar tentang topik doa ini, saudara. Kerinduan saya, setiap saudara pelanggan dan pendengar setia renungan malam hari ini, saudara mengalami doa yang berkuasa. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan-renungan di dalam channel ini, dan kemudian saudara memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan saudara terapkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, dan kemudian saudara mengalami kuasa yang luar biasa bekerja dalam doa saudara, dan saudara mengalami Allah menjawab doa-doa saudara. Silakan disaksikan di kolom komentar saudara ketika doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka juga akan berdoa dan mengalami doa yang berkuasa. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa yang berkuasa di malam hari ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Kebenaran firman Tuhan akan digali, sehingga saudara akan memahami kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan memegang kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan.
mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, saudara. Perikop firman Tuhan ini adalah perikop yang sangat terkenal, di mana di dalam perikop ini ada satu ayat yang menegaskan di sana, yaitu ayat 16. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya ditegaskan di sana bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Doa itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Doa sanggup mengubah segala perkara. Doa sanggup membaharui segala perkara. Doa sanggup melakukan perkara-perkara besar ketika Tuhan bertindak di dalamnya. Adakah saat ini situasi saudara, keadaan hidup saudara yang saudara rindu itu diubahkan? Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa melalui doa segala situasi, segala keadaan dalam hidup saudara bisa diubahkan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Mari belajar terus tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang doa, supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Maka di sepanjang kehidupan saudara, saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, karena Allah mengubahkan, Allah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Nah saudara, kita akan belajar dari perikop ini prinsip-prinsip apa yang harus ada pada kita atau pada anak-anak Tuhan yang berdoa, sehingga doanya itu menjadi doa yang berkuasa. Apa yang harus kita jalani, bagaimana kita menjalani hidup kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Nah saudara, sebelum di ayat 16 ini firman Allah menegaskan tentang doa yang berkuasa, maka ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar, bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di ayat 12 dikatakan di sana, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Saudara, prinsip pertama yang harus ada pada kita, pada anak-anak Tuhan, pada saudara dan saya, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, adalah hidup dalam kejujuran. Di ayat 12 ini dikatakan, kalau kita hidup tidak jujur, jangankan untuk mengalami jawaban doa, saudara. Bahkan dikatakan ya, di bagian terakhir dari ayat 12 ini, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, hendaklah kamu jujur, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, kalau kamu tidak jujur, kamu akan kena hukuman. Jangankan mendapat jawaban doa, hukuman malah yang akan terjadi. Jadi, saudara, yang pertama yang Tuhan tegaskan di sini adalah, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Artinya apa? Hiduplah kamu dalam kejujuran, maka doamu akan menjadi doa yang berkuasa. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, jangan hidup dalam kebohongan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa saudara? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita kalau kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam kemunafikan? Kita sepertinya rohani kelihatan, kita beribadah kepada Tuhan atau bahkan kita melayani Tuhan, tetapi di balik itu kita hidup dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, lalu kita kemudian berdoa dan berharap doa-doa kita dijawab. Bagaimana doa-doa kita dijawab sedangkan kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup di dalam dosa? Saudara, hiduplah dalam kejujuran, baik dalam kehidupan saudara secara pribadi, baik di tengah-tengah pekerjaan saudara, baik di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita berjalan hidup dalam kejujuran. Mari kita melangkah hidup dalam kejujuran. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah bekerja dalam doa-doa kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Bagaimana doa-doa saudara selama ini? Apakah saudara mengalami kuasa doa? Padahal saudara sudah berdoa dan berdoa. Kalau saudara belum melihat doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa di mana Tuhan bekerja di dalamnya, mari koreksi hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Sudah hidup dalam kejujuran? Kalau yang tidak kita katakan tidak, yang iya kita katakan iya. Untuk mengalami doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Lalu kemudian ayat 13, saudara, dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau kita mengalami penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bagaimana kita mengalami perkara besar kalau kita mengalami masalah persoalan, kita lupa berdoa? Bagaimana kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara spektakuler, kalau saat kita mengalami penderitaan malah kita mencari jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita mencari solusi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu mengalami perkara yang dahsyat, maka dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami sakit penyakit saat ini, berdoalah. Saudara mengalami beban berat dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di tengah keluarga saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di dalam bisnis pekerjaan saudara, berdoalah. Karena dalam segala penderitaan kita berlari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, di sanalah kita akan melihat kuasa Allah dahsyat bekerja. Itu sebabnya dalam segala beban, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Satu kali seorang hamba Tuhan menegaskan saudara, bahwa dalam masalah kesulitan ada 3 hal yang paling penting untuk dikerjakan. Apa itu? Pertama berdoa, kedua berdoa, ketiga berdoa.
Dia menegaskan itu untuk menegaskan betapa pentingnya kita berdoa. Karena dengan berdoalah Allah bertindak. Allah bekerja. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menutup pintu, apapun tidak akan bisa dikerjakan, saudara. Tapi Allah, kalau Allah membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutup. Artinya semua ada dalam kondisi dalam kuasa Tuhan. Kuasa ilahi, Dia yang mengatur semuanya. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah berdoa, 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 dan berdoa. Dalam segala masalah kita berdoalah. Lalu selanjutnya, saudara, di ayat 14 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, yang kedua di sini, yang ketiga di sini yang diajarkan, yang ditegaskan tentang doa adalah saling berdoa, saling mendoakan. Itu juga ditegaskan ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, firman Allah ini menegaskan kalau ada di antara kamu yang sakit, minta doa. Lalu juga di ayat 16 dikatakan hendaklah kamu saling mendoakan. Untuk kita mengalami perkara besar, mengalami perkara yang dahsyat melalui doa kita harus saling mendoakan, saudara. Doa kesepakatan, kita sudah belajar di video sebelumnya tentang doa kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan sepakat itu sangat besar kuasanya. Karena ketika ada 2-3 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana dan Tuhan kerjakan apapun yang mereka minta. Di sini kembali Tuhan menegaskan untuk saling mendoakan, untuk meminta doa dari orang lain. Saudara, setiap kita membutuhkan doa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan doa saudara. Dan kalau kita saling mendoakan, kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mengalami itu, saudara. Satu kali saya pulang ke kampung saya, saudara, karena saya merintis ke daerah yang lain, merintis gereja ke daerah yang lain. Dan satu kali saya pulang ke kampung saya dan saya pergi ke kedai kopi untuk bisa berbincang-bincang dengan orang lain. Dan ketika saya ada di kedai kopi itu, datanglah seorang kakek yang sudah sangat tua, umurnya mungkin antara 70 sampai 80 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya duduk di situ, saya minum di situ, saya bincang-bincang dengan orang tentang firman Tuhan, datanglah kakek ini. Rambutnya sudah putih, dia punya latar belakang sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Lalu dia berkata, "Namamu si Anu?" Lalu saya berkata, "Iya, Bolang." Lalu dia berkata, "Kamu anak si Anu?" "Iya, Bolang." Lalu kemudian dia berkata kepada saya, "Kamu merintis gereja sekarang kan?" Saya berkata, "Iya." "Tetap sungguh-sungguh, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya. Saya mendoakan kamu 3 kali satu hari." Wow, ketika aku mendengar itu saya kaget, saudara. Bolang ini, kakek ini bukan keluarga, tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Saya pun tidak pernah mengenal kakek ini secara dekat. Tetapi karena dia tahu saya menjadi hamba Tuhan dan dia tahu saya merintis gereja, akhirnya dia gunakan waktunya 3 kali satu hari berdoa untuk saya. Dan akhirnya ketika saya melihat perjalanan pelayanan, saudara, akhirnya saya bisa menyadari di sana kenapa ada begitu banyak perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang yang mendoakan saya. Tidak heran, saudara, saya melihat perkara-perkara besar terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Ada orang yang tidak saya kenal sampai meluangkan waktunya 3 kali sehari berdoa untuk saya. Itu sebabnya saya paham betul, saudara, kuasa doa saling mendoakan. Ketika ada orang berdoa untuk saya, betapa besar kuasa doa itu bagi saya. Dan tidak hanya itu, saudara. Satu kali saya ada di sekolah kitab yang tempat dulu saya sekolah. Saya kembali ke sana karena saya sering kembali ke sana. Dan ketika saya berada di situ,
Saya bertemu kembali dengan seorang kakek yang umurnya sama, tetapi kakek yang lain, mereka juga tidak saling kenal. Umurnya hampir segitu juga, saudara, umur 70 sampai 80 tahun. Lalu dia berkata, "Kamu anak Sianu kan?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Kami belajar Alkitab bersama dengan bapakmu." Lalu dia berkata, "Kamu merintis gereja sekarang kan di tempat ini?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Tetap sungguh-sungguh. Saya mendoakan kamu." Wow, kembali ada seorang kakek yang mendoakan saya, saudara. Betapa besar kuasa Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan yang saya lihat Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Dan aku sangat sadar kenapa itu terjadi, saudara, karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, berdoalah kepada orang lain. Doakanlah anak cucu saudara, doakanlah keluarga saudara, suami istri saudara. Saling mendoakanlah di tengah keluarga saudara. Maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah melakukan mukjizat di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kuasanya yang dahsyat di tengah-tengah keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, berdoalah dan saling mendoakanlah. Lalu selanjutnya saudara, dikatakan di ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Di sini dikatakan doa yang lahir dari iman. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Berikutnya di sini yang ditegaskan saudara adalah doa yang dinaikkan dengan iman, doa yang dinaikkan dalam keyakinan. Maka doa yang demikian, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Saudara rindu mengalami kuasa doa yang besar saudara, maka saudara harus menaikkan doa-doa saudara dengan penuh keyakinan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada begitu banyak orang yang mereka berdoa tetapi mereka tidak mengalami kuasa doa, mereka tidak mengalami Allah bekerja melalui doa-doa mereka. Kenapa saudara? Karena pada prinsipnya sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara bahwa ada orang-orang yang meminta doa malah dari saya. Mereka memohon supaya mereka didoakan, tapi pada dasarnya mereka tidak percaya akan kuasa doa. Kenapa saya berkata begitu? Karena mereka meminta doa, tapi mereka juga pergi ke dukun. Bagaimana mereka percaya kuasa doa kalau mereka juga masih berdukun? Gak mungkin saudara. Itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya. Nah, di sini dikatakan doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang lahir dari iman, doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, maka saudara harus menaikkan doa itu dengan penuh iman. Saudara harus percaya kalau saudara sakit, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara harus percaya kalau saudara punya masalah, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah di dalam pekerjaan, atau masalah apapun itu, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup bekerja dan bertindak. Saudara harus percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu. Dia berkuasa untuk menolong saudara. Ada orang yang salah fokus dalam berdoa saudara. Mereka menganggap kuasa itu letaknya pada doa, sehingga mereka seringkali mengutamakan cara-cara berdoa, bahwa kalau doa yang dinaikkan dengan cara ini, doa itu menjadi doa yang berkuasa. Doa yang dinaikkan dengan cara begini akan lebih berkuasa lagi, dengan cara ini lebih berkuasa lagi. Itu salah, itu sesat saudara. Doa itu semata-mata menjadi berkuasa oleh karena Allah bertindak di sana. Doa itu hanya sekedar kata-kata, rangkaian kata. Kalau Allah tidak bertindak, tidak akan terjadi apa-apa.
Doa yang berkuasa itu jika Allah bertindak di dalamnya. Dan supaya Allah bertindak di dalamnya, maka saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak melalui doa-doa saudara. Karena Dia tidak akan berbuat apa-apa tanpa iman. Kalau saya dan saudara tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin Allah bekerja dalam hidup kita. Tanpa iman tidak ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menaikkan doa-doa kita dengan penuh kepercayaan di dalam iman. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan hidup saudara, mengubahkan situasi saudara, mengubahkan keadaan ekonomi saudara, mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan aspek apapun yang sedang saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Allah sanggup mengubahkan. Percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu saudara. Jadi yang harus kita imani ketika kita berdoa adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Satu kali ada seorang yang dia seorang artis, lalu kemudian satu kali dia dipanggil menjadi hamba Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement bahwa kalau saya berdoa, saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa daripada tangan kiri saya. Wow, itu benar-benar pemahaman yang sesat saudara, pemahaman yang sesat. Bukan tangan kita yang berkuasa, bukan tangan kanan tangan kita yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Kalau dia begitu, maka imannya sebenarnya sudah tertuju kepada tangannya. Tangan kanan lebih berkuasa daripada tangan kiri. Dengar saudara, yang bertindak sehingga sesuatu terjadi melalui doa kita itu Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Dan iman kita haruslah tertuju kepada Tuhan. Jadi saat ini saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara-perkara besar, percayalah. Ketika saudara berdoa, beriman dan percayalah. Dan objek dari iman saudara haruslah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal berikutnya yang ditegaskan di sini untuk kita mengalami kuasa doa adalah dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di sana juga hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ada pengakuan akan dosa. Ada pengakuan akan keberdosaan. Dengar saudara, firman Allah berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa, dan bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Jadi saudara, kenapa doa-doa kita belum dijawab? Mungkin karena kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Dan mungkin kita heran, bagaimana aku menghalangi doaku dijawab Tuhan? Dengan saudara hidup dalam doa, dan kemudian saudara hidup dalam dosa, maka saudara sedang memohon Tuhan bekerja, dan sekaligus juga saudara sedang menghalangi Tuhan bekerja. Adakah orang yang demikian? Mungkin saudara akan langsung sadar dan berkata banyak. Bayangkan saudara betapa bodohnya manusia, di mana ketika dia memohon Tuhan bekerja, lalu kemudian dia juga langsung menghalangi Tuhan bekerja. Artinya dia melakukan hal yang sia-sia. Dan jangan-jangan kita pun sering melakukan itu. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga halangi Tuhan dengan dosa-dosa kita, saudara. Karena sekali lagi, tangannya tidak kurang panjang mengulurkan jawaban doa bagi saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk
menjawab doa-doa saudara. Satu kali Tuhan berkata kepada orang Israel, silakan kamu berdoa dan berdoa dan berdoa terus, aku tidak akan menjawab engkau. Lalu kata mereka, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Karena kamu telah berbuat dosa, kamu telah tidak setia. Jadi mereka telah menaikkan doa-doa sekian lamanya, mereka menangis, memohon, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau dengar saudara. Kenapa? Karena mereka telah hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Hari ini mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing saudara. Apakah kita sedang hidup dalam doa dan kemudian doa-doa kita tidak berkuasa? Jangan-jangan karena kita sedang hidup juga di dalam dosa. Kita memohon Tuhan bekerja, tetapi kita juga menghalangi Tuhan bekerja. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa. Kalau hari ini engkau sadar akan dosa-dosamu, mari tinggalkan dosa itu. Mari keluar dari kebiasaan dosa itu. Mari keluar dari tabiat dosa, dari ikatan dosa itu. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ingin sekali lepas dari dosa ini, tetapi saya tidak bisa. Dengar, mohon Tuhan untuk memberi kekuatan bagi saudara untuk lepas dari sana, dan saudara pasti bisa lepas dari sana. Kalau saudara sudah mohon Tuhan melepaskan saudara dan saudara tidak lepas, itu karena saudara sendiri tidak ingin lepas. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak Tuhan, mereka memohon supaya mereka dilepaskan. Mereka memohon supaya mereka dibebaskan dari dosa. Tetapi di balik itu mereka juga ingin supaya tetap hidup dalam dosa itu. Mereka juga merasa sayang untuk lepas dari dosa itu. Ya, orang yang demikian tidak akan pernah lepas dari dosa, dan orang yang demikian tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Jadi jangan hidup dalam dosa. Keluarlah dari tabiat dosa supaya saudara mengalami doa yang berkuasa. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga di ayat 16 itu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana supaya doa itu menjadi doa yang berkuasa. Dikatakan di sini doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang orang yang sudah dibenarkan? Orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosanya di kayu salib. Dia percaya bahwa dia sudah disucikan, dia sudah dibenarkan. Orang yang demikian adalah orang yang sudah dibenarkan. Hari ini saudara mungkin hidup dalam doa, tetapi pertanyaan saya, sudahkah saudara dibenarkan? Saudara tidak akan mungkin mendapat jawaban doa kalau saudara belum mengalami pembenaran dari Tuhan. Apa buktinya saudara sudah dibenarkan? Saudara percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga. Itulah bukti saudara sudah dibenarkan. Bukan karena saudara baik, tetapi saudara percaya karena dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan saudara sudah dibenarkan, dan saudara sudah dilayakkan, dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, doa kita sampai kepada Allah dan Allah bertindak, maka kita harus dibenarkan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hari ini saya rindu saudara memastikan, saudara meyakinkan bahwa saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara benar-benar yakin dan pasti bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan saudara sudah yakin dan pasti bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan saudara sudah dibenarkan. Dan doa orang yang sudah dibenarkanlah doa yang berkuasa dan doa yang sampai kepada Bapa. Kenapa saudara? Karena Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Kita tidak akan bisa sampai doa-doa kita kepada Bapa kalau Yesus tidak menyampaikannya kepada Bapa.
Bagaimana supaya doa kita sampai kepada Bapa? Kita harus dibenarkan. Yesus harus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kita dibenarkan. Ketika Yesus membenarkan kita, maka dengan otomatis kita terhubung kepada Bapa. Nah, itu sebabnya saudara, pastikan saudara sudah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Sehingga saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar, kita harus menaikkan doa-doa kita dalam nama Yesus. Kita harus meminta dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama itulah yang menjadi dasar bagi kita memohon kepada Bapa. Oleh karena nama itulah kita terhubung kepada Bapa. Jadi, naikkan doa yang didasari dalam kebenaran. Saudara sudah yakin bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah dicucikan, saudara sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian selanjutnya saudara, diberi contoh di ayat yang ke-17, dan ada hal yang ditegaskan juga di sana tentang doa. Ayat 17 dikatakan, Elia seorang manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Saudara, di sini ditegaskan mulai ayat 17 sampai ayat 20 bahwa Elia itu mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Di mana dia berdoa supaya hujan tidak turun atas perintah Allah. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Sehingga pada waktu itu terjadi krisis yang begitu dahsyat. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui doa Elia. Artinya apa? Betapa dahsyatnya doa itu sampai hujan pun bisa dihentikan selama 3 tahun setengah, saudara. Lalu kemudian dia berdoa pula supaya hujan turun, dan hujan turun. Artinya apa? Betapa dahsyat doanya itu sehingga dia berkata hujan turun, hujan turun. Hujan tidak turun 3 tahun setengah, hujan pun tidak turun. Bukankah itu satu doa yang begitu dahsyat? Nah, saudara, hal yang ditegaskan di sini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian dahsyatnya, kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian spektakulernya, maka saya dan saudara pun bisa mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya bagaimana supaya doa kita berkuasa? Selain yang sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, dikatakan juga di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kenapa Elia mengalami kedahsyatan kuasa doa yang dahsyat dalam kehidupannya? Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak main-main berdoa, saudara. Dia tidak menjadikan doa itu sebagai sekedar, sebagai rutinitas, tetapi dia telah menaikkan doa dengan penuh kesungguhan. Dan betapa dahsyatnya ketika dia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka akhirnya dia mengalami kuasa doa yang sangat-sangat dahsyat. Dia mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Demikian saya dan saudara hari ini. Kalau kita rindu mengalami kuasa doa dahsyat bekerja dalam hidup kita, maka kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar di malam hari ini. Saudara kembali sudah diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum saudara beristirahat di malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa doa yang sangat besar, sama seperti kuasa doa yang dialami Elia, di mana dia juga manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa ketika dia berdoa. Kalau dia manusia biasa sama seperti kita dan dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa, saudara, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saudara pun akan mengalami dahsyatnya kuasa doa. Maka yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup kita, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita harus hidup dalam kejujuran.
Kalau iya, hendak katakan ya. Kalau tidak, hendak katakan tidak. Supaya saudara mengalami kuasa doa di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara juga membutuhkan doa orang lain. Kalau saudara menderita, saudara punya masalah, mari saling mendoakan. Supaya saudara juga mengalami dahsyatnya kuasa doa. Dan kemudian saudara selanjutnya, dikatakan juga bahwa kita harus melakukan pengakuan dosa. Sadar bahwa kita berdosa dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami dahsyatnya kuasa doa. Lalu kemudian kita harus menaikkan doa yang dalam iman dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita juga harus dibenarkan, karena dengan dibenarkanlah kita terhubung kepada Bapa sehingga doa-doa kita juga sampai kepada Bapa. Dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Maka kita akan melihat dahsyatnya kuasa doa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur firman Tuhan yang telah kita renungkan, kebenaran firman yang telah memberkati setiap saudara. Alami dahsyatnya kuasa doa dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah bekerja dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka mengalami kedahsyatan kuasa-Mu bekerja dalam doa-doa mereka. Dan hari ini kami sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa anak-anak-Mu ini menjadi doa yang berkuasa. Hamba berdoa beri mereka kekuatan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka mengalami dahsyatnya kuasa doa. Hamba berdoa ya Tuhan, biar semuanya anak-anak-Mu ini mengalami doa-doa mereka dijawab, perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba rindu mendengar mereka bersaksi, oleh karena doa-doa mereka Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan dalam doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan.
Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara,
Kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.